Halo Pisces, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Pisces, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan dan membacakan terkait gimana sih hubungan kalian belakangan ini, perasaan kamu terhadap dia terhadap kamu, dan juga pastinya hubungan kalian untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Nanti juga ada saran-sarannya terkait gimana supaya kedepannya hubungan lebih bisa berkembang, bisa membaik, bisa lebih stabil lagi gitu ya. Dan juga nanti di sesi terakhir akan ada inisial, zodiak, tanggal lahir, tanggal jadian, pokoknya tanggal bulan gitu ya, sebagai informasi pelengkap gitu ya. Oke, perlu diingat juga, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi readingan ini, video ini, bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun di description box. Nanti kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara, terkait price list, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, dikesampingkan dulu. Yang pertama, ini keempat kartu ini berbicara tentang hubungan kalian belakangan ini gimana gitu ya. Kita ada Page of Swords, Um, kita punya Two of Pentacles, kita juga punya Eight of Wands, dan kita juga punya Eight of Cups gitu ya. Oke, gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini? Belakangan ini hubungan kalian itu sedang berada di posisi di mana kalian sedang sangat-sangat mempertimbangkan bagaimana menanggapi situasi dan hubungan kalian untuk kedepannya gitu. Karena pertimbangan-pertimbangan ini benar-benar bukan pertimbangan yang menekankan pada penggunaan perasaan, tapi pertimbangan-pertimbangan ini benar-benar pertimbangan logis gitu loh. Dan pertimbangan-pertimbangan ini juga banyak banyak berasal dari masa lalu. Jadi kalian banyak mempertimbangkan dari pengalaman berhubungan kalian, dari masa lalu hubungan kalian. Oh, dulu pernah begini loh. Jadi kedepannya gimana ya gitu. Dan baik lagi pertimbangan-pertimbangan ini lebih banyak menekankan di penggunaan logika dibanding perasaan gitu ya. Dan pertimbangan ini juga lebih ke balik lagi, nama pertimbangan kan artinya ada satu kebimbangan yang ingin kalian pastikan, ada satu kebimbangan yang ingin kalian stabilkan gitu kan. Di sini ada kebimbangan di antara dua pilihan, dua pilihannya ini lebih ke apakah kalian akan melanjutkan hubungan, apakah kalian akan menciptakan perkembangan, menciptakan perubahan positif untuk hubungan kalian, atau kalian ingin pergi dari hubungan ini, mundur atau move on gitu ya. Karena satu sisi ketika kalian berbicara ingin berkembang, ingin memperbaiki hubungan, kalian merasa susah untuk membenahi. Tidak akan semudah itu. Tapi kalau misalnya kalian memilih untuk benar-benar mundur atau move on, kalian juga belum sesiap itu karena kalian tahu proses untuk benar-benar move on itu akan susah gitu. Jadi ada dilema di sana ya, ada kebimbangan di sana. Oke, sekarang kartu selanjutnya adalah perasaan kamu gitu ya. Perasaan kamu para Pisces, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu. Kita punya kartu Strength, Kita juga punya kartu Two of Swords. Kita punya kartu Death. Kita juga punya kartu King of Wands gitu ya. Jadi kebimbangan ini, pertimbangan-pertimbangan, terutama dari masa lalu ini, sepertinya kamu yang merasakannya gitu ya. Cuma nanti kita lihat apakah dari doi juga merasa seperti itu atau gimana gitu ya. Tapi gimana sih perasaan kamu? Perasaan kamu, apakah kamu masih sayang? Yes, kamu masih sayang gitu ya. Karena ada kartu strength di sini. Tidak dapat dipungkiri hubungan kalian cukup rumit untuk belakangan ini atau bahkan sampai sekarang ini gitu ya. Cukup rumit, cukup emosional, cukup rumit lah pokoknya hubungan kalian belakangan ini atau bahkan sampai sekarang ini berada di posisi yang uh,
butuh ketegaran, butuh kesabaran gitu loh. Dan baik lagi, apakah ada kebimbangan? Yes, ada kebimbangan di sini antara lanjut atau enggak. Satu sisi kamu pengen mempertahankan, kamu ingin mengubah kondisi yang ada, kondisi yang ada yang sekarang ini atau belakangan ini ada untuk lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya selama ini atau belakangan ini kamu merasa kondisi hubungan sedang kurang menguntungkan, kamu ingin agar kedepannya hubungan bisa membaik. Tapi baik lagi, kamu lagi bimbang, lagi aduh bertahan atau enggak ya. Kalau bertahan begini, tapi kalau enggak begitu gitu. Nah, baik lagi kamu sedang mempertimbangkan di King of Wands berbicara tentang belajar dari pengalaman, mempertimbangkan dari pengalaman gitu ya. Bener-bener bijak banget. Bener-bener oke, kalau gue bertahan tapi based on pengalaman seperti ini. Tapi kalau misalnya gue mundur, based on pengalaman seperti ini. Jadi kalau based on pengalaman, sebaiknya gue bertahan atau mundur gitu ya. Tapi baik lagi, sebimbang itu, sebingung itu. Jadi opsi yang kayak ambil sekarang adalah kalian berusaha tegar dulu untuk kondisi yang ada sekarang gitu ya. Serumit apapun kondisi yang ada atau belakang ini sedang terjadi, serumit apapun itu, sebimbang apapun itu, seemosional apapun itu, kalian akan kalian masih sampai sekarang ini masih mencoba untuk ya udahlah bertahan dulu, jalanin dulu gitu. Ke depan akan gimana? Lihat nanti. Sambil aku mempertimbangkan, sambil aku menjalani, ke depannya kita lihat gimana, apakah akan bertahan atau mundur. Itu yang menjadi perasaan kamu. Bagaimana pola pikir dan perilaku kamu terhadap doi untuk sekarang ini, untuk belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya. Kita punya Judgment, kita punya The Star, kita punya Three of Cups, dan kita juga punya Five of Wands gitu ya. Jadi gini, gimana perasaan doi kamu terhadap kamu? Jadi kalau dibilang sayang, dia masih ada sayang sebenarnya. Cuma perasaannya itu di kartu utamanya kita punya Judgment gitu ya. Judgment itu berbicara 50-50 gitu loh. 50-50-nya kenapa gitu? Dia masih berharap sama hubungan kamu, hubungan kalian. Dia masih berharap bahwa apapun kondisi yang terjadi belakangan ini ataupun sekarang ini masih terjadi, kondisi yang rumit ini, kondisi yang membingungkan ini, dia berharap ada solusinya. Dia mau hubungan kalian seperti sedia kala, yang fun lagi, yang enjoy lagi, santai lagi gitu. Tapi tadi ada Five of Wands juga. Dia juga merasakan pergumulan batin. Gue pengen perasaan dia adalah dia pengen banget untuk ada solusi untuk semua membaik. Tapi apapun yang menjadi pergumulan batin gitu ya, pergumulan batin yang dia rasakan, benar-benar jadi pertimbangan banget untuk dia, yang membuat dia jadi 50-50 di sini, yang membuat kalau gue pertahanin begini, kalau gue mundur begini gitu. Jadi kayak sama-sama bimbang di sini sebenarnya gitu ya. Sama-sama ada pergumulan batin, ada kebimbangan yang akan rasakan gitu. Karena kenapa dia belakangan ini sampai sekarang ini masih bimbang bertahan atau enggak gitu ya. Karena dia tahu apapun keputusan yang dia ambil, baik untuk bertahan ataupun mundur, itu adalah satu keputusan besar, dan dia tidak mau dia ambil satu keputusan besar ini diambil secara gegabah lalu dia menyesal, dia nggak mau seperti itu gitu ya. That's why dia masih 50-50 dan dia sejauh ini masih menjalani dengan kamu gitu kan. Karena belakangan ini kan juga masih dalam tahap mempertimbangkan, dan kamu juga dalam tahap jalani aja dulu gitu kan. Oke. Gimana kondisi hubungan kamu dengan doi untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020? Kita punya Ten of Swords, kita punya Six of Pentacles, kita punya Knight of Wands, dan kita punya kartu Page of Pentacles. Oke, ini energinya cukup berat teman-teman, energinya cukup berat. Oke, jadi gini, ada dari kalian yang possible, yang bisa saja tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 kalau kalian masih berpacaran, itu kalian possible putus. Ada beberapa yang akan seperti itu gitu ya. Tidak semua, balik lagi ini general reading gitu ya. Ada beberapa di antara kalian kalau kalian pacaran, kalian bisa aja putus gitu ya. Tapi putus bukan berarti lost contact gitu ya. Putus ini dalam artian kalian akan bersama sebagai teman dulu. Kenapa kalian akan sebagai teman dulu? Tujuannya adalah kita pendekatan lagi aja sebagai teman dulu. Balik lagi jalani aja dulu. Karena putus ini memang tampaknya harus terjadi dulu demi memperbaiki gitu. Karena possible ada beberapa di antara kalian yang energinya kalian jadian,
itu baru bentar doang, tapi udah jadian gitu. Yang belum kenal terlalu banyak atau terlalu lama, tapi udah jadian. Nah, kalian putus ini dengan tujuan ya udah kita kenali dulu satu sama lain, kita perbaiki dulu apa yang perlu diperbaiki, kita maksimalkan hubungan kita sebagai teman dulu, kita lanjutkan hubungan sebagai friend dulu, as a friend dulu. Kedepannya gimana kita lihat nanti. Tapi sekarang kita mungkin yang terbaik adalah kita berpisah dulu gitu ya. Kita berpisah dulu, apa namanya, kita berpisah dulu dan kita maksimalkan hubungan yang ada gitu. Karena baik lagi perasaan sayangnya masih ada. Page of Pentacles ini berbicara tentang rasa nyamannya masih ada, sayangnya masih ada gitu. Cuman ya masih mau kenal lagi, masih ada banyak pertimbangan, masih ada banyak yang harus dieksplor gitu. Itu sebagian dari kalian yang tadi aku bilang ya, possible aja putus gitu ya. Tapi untuk kalian ada energi-energi lainnya, bukan putus, tapi di mana tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 ini ada kondisi di mana hubungan kalian benar-benar di posisi yang bikin kalian tertekan itu, serumit itu. Apapun case kalian gitu ya. Kayak apa yang tadi kan ada yang pertama yang tadi putus. Nah, yang satu lagi itu tidak putus tapi cukup bikin tertekan, bukan cukup, bahkan sangat bikin tertekan gitu ya. Tapi gini, ketika kalian merasa hubungan ini sangat tertekan tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020, kalian sadar itu tidak boleh terus berlarut. Itu harus segera diakhiri. Jadi ada di tanggal 16 sampai 31 ada energi di mana kalian akan merasa tertekan di hubungan ini, tapi kalian juga sadar bahwa rasa tertekan itu harus segera diakhiri. Nah, gimana sih cara mengakhirinya? Tadi kalian akan mencoba untuk menjalin hubungan yang stabil dulu, komunikasi yang stabil dulu. Nggak usah muluk-muluk berbicara, harus happy happy family ever after, happy happy connection ever after. Itu kalian tidak berharap di sana dulu untuk tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020. Tapi kalian akan berbicara untuk kalian akan lebih berfokus untuk ya udah, yang penting sekarang hubungan tetap terjalin stabil dulu, komunikasi tetap stabil dulu, dan ini adalah sebagai bentuk kita memaksimalkan hubungan semaksimal yang bisa dilakukan sekarang gitu ya. Sejauh ini semoga kalian paham. Um, dan ini adalah bentuk kalian akan mencoba untuk mengenal satu sama lain lebih dalam lagi gitu. Balik lagi, apa namanya, um, apapun hubungan kalian masih PDKT, pacaran, menikah gitu ya. Tapi tadi terbagi dua energi. Yang pertama yang benar-benar pasti belakang putus, yang kedua tidak putus, masih bertahan, tapi setertekan itu, walaupun tertekan, kalian sadar bahwa tertekan itu tidak boleh berlarut gitu ya. Kalian harus tetap memaksimalkan hubungan, memperbaiki hubungan. Caranya gimana? Maintain komunikasi dan hubungan stabil dulu. Baru ke depannya gimana kita lihat nanti gitu. Karena kalau di sini tanggal 16 sampai 31 Oktober ini belum ada energi yang akan happy banget gitu ya. Enggak, belum, masih cenderung stabil. Yang penting oke, nggak usah happy happy banget dulu, nggak apa-apa. Tapi yang penting hubungannya tetap stabil, tetap terjaga dulu, jangan sampai lost contact, jangan sampai hilang total gitu. Lalu untuk kartu selanjutnya kita ada intuition. Tanggal 16 sampai 31 Oktober 2020 adalah momen di mana hubungan kamu akan benar-benar mengandalkan intuisi kamu sekali. Dalam artian, kamu akan bertanya pada diri kamu sendiri. Dia juga akan bertanya pada diri dia sendiri. Apa sih yang terbaik untuk hubungan kalian gitu ya. Karena baik lagi kenapa kalian akan benar-benar mengandalkan intuisi ini gitu ya. Baik lagi, Ten of Swords. Satu momen tertekan di mana amat tertekan. Baik kalian akan putus atau tidak gitu ya. Tapi momen ini akan sangat berat untuk kalian, dan itulah yang akan men-trigger, yang akan memicu kalian untuk menggunakan intuisi kalian. Kalian akan bertanya pada diri kalian sendiri, oke, what's next? Apa yang perlu gue lakukan untuk hubungan ini? Apakah harus begini atau begitu? Dan begini-begitunya sejauh ini adalah, oke, terlepas dari apapun case-nya, berpisah atau tidak, tapi kalian akan berusaha untuk maintain komunikasi dan hubungan sestabil yang memungkinkan dulu. Itu adalah bentuk sebagai kalian memperbaiki hubungan. Itu adalah salah satu action yang paling realistis sejauh ini gitu ya. Oke, selanjutnya untuk sarannya ya, saran untuk hubungan kalian bisa berkembang. Kita ada journey, aku bacain dulu. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now gitu ya. Jadi gini, apapun yang terjadi pada hubungan kalian, up and down, itu semua adalah perjalanan untuk hubungan kalian. Perjalanan dengan penuh pembelajaran untuk kalian. Kedepannya atau sekarang ini, apapun yang terjadi, kedepannya bagaimanapun hubungan kalian, itu adalah pembelajaran, itu adalah perjalanan yang perlu kamu lewati dulu untuk hubungan percintaan kamu, baik dengan doi ataupun emang untuk hubungan percintaan kamu secara umum. Kedepannya kamu akan bersama atau enggak dengan dia, ini adalah pembelajaran. Satu,
proses perjalanan sampai pada akhirnya kamu menemukan kebahagiaan kamu, sampai kamu menemukan Ten of Cups-nya kamu, emotional fulfillment-nya kamu gitu ya. Jadi apapun prosesnya, apapun situasinya, jalani aja. Selalu ada hikmah untuk segala sesuatunya. Selalu ada hikmah untuk segala sesuatunya, even di hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun gitu ya. Kita punya kartu take action gitu ya. Jadi saran selanjutnya adalah kalau misalnya selama ini kamu terlalu banyak pertimbangan, baik lagi ya, dari tadi kita berbicara tentang banyak sekali pertimbangan gitu ya. Kalau misalnya selama ini terlalu banyak pertimbangan tapi minim action, maka selanjutnya yang bisa kamu pertimbangkan untuk ada perkembangan hubungan kamu dengan doi gitu ya, ataupun bahkan bukan untuk doi gitu ya, um, stabilkan antara berapa banyak kamu harus mempertimbangkan, berapa banyak kamu harus berpikir, dan berapa banyak kamu harus take action gitu ya. Karena kalau ada keluar kartu sarannya take action gitu, artinya ada possibility di mana selama ini kamu bisa saja terlalu banyak mempertimbangkan, terlalu banyak berpikir, tapi less action, minim action gitu. Jadi bisa dipertimbangkan untuk lebih banyak action dibanding sekedar mempertimbangkan aja. Tapi baik lagi ya, harus stabil, jangan berat sebelah, jangan terlalu berat di action, jangan terlalu berat di pemikiran juga, terlalu berpikir gitu ya. Segala sesuatunya harus stabil gitu. Selanjutnya adalah pleasure, aku bacain dulu. I give myself permission to feel pleasure, and I let that pleasure rush into my life in a decadent display of over-the-top abundance. Then I realized that pleasure has been waiting at my door for a long time. It's just that pleasure doesn't knock on doors because loud noises are not super pleasant gitu. Jadi gini, ini berkaitan dengan kartu intuition. Intuition itu adalah di mana kamu akan benar-benar menggunakan intuisi kamu, feeling suara hati kamu, di mana kamu benar-benar akan bertanya pada diri kamu sendiri apa yang terbaik untuk kamu gitu ya. Dan um, untuk bisa mendengar dengan jelas apa suara hati kamu, intuisi kamu, you need to take your time alone. Kamu perlu benar-benar ambil waktu kamu sendiri dulu. Dan pleasure ini berbicara untuk oke, ambil waktu kamu sendiri dulu. Karena gini, karena apa namanya, um, apa sih namanya, kenyamanan dalam hubungan kamu, kebahagiaan dalam hubungan kamu itu bisa banget dirasakan gitu. Cuman gini, take your time. Kalau misalnya selama ini, jadi kenapa kebahagiaan ini terhambat, kenyamanan ini terhambat, bisa saja karena ada pergumulan batin, ada kebingungan, terlalu banyak pertimbangan di kepala kamu yang belum kamu tenangkan, yang belum kamu stabilkan gitu, atau bahkan kamu terlalu banyak curhat atau curhat itu nggak apa-apa gitu ya, tapi kamu terlalu banyak mendapat masukan yang pada akhirnya kamu bingung sendiri. Pada akhirnya masukan itu boleh banget gitu ya, tapi pada akhirnya kamu emang decide gitu ya. Jadi kali ini kalau kamu terlalu banyak mendapat masukan, coba kamu take your time untuk sendiri dulu. Kamu refreshing dulu, kamu self care, kamu skincarean, kamu mandi di bathtub segala macam, apapun itu bentuk skincareannya gitu ya. Kok skincarean sih, self care-nya bentuk apa namanya, bentuk kamu take your time untuk sendiri dulu. Itu akan membantu kamu untuk bisa lebih relax, bisa lebih tenang untuk oke, what's next, apa yang harus gue lakukan selanjutnya gitu ya. Dan terakhir kita punya sacred union gitu ya. Honor and treasure your relationship for it is truly sacred gitu ya. Jadi sacred union, hubungan yang sakral gitu. Sakral dalam artian gini, hubungan kalian itu emang meant to be. Jadi dalam artian tuh emang ini harus terjadi dulu gitu. Terlepas dari kamu akan bersama dengan dia, apakah kamu akan menikah dengan dia, apakah dia akan menjadi the one yang kamu atau tidak. Tapi hubungan ini bertahan atau tidak ke depannya, ini semua harus terjadi demi perkembangan kamu sebagai seorang individu, demi meningkatkan kualitas diri kamu sebagai seorang manusia, untuk perkembangan, untuk kedewasaan kamu gitu ya. Itu yang perlu disadari gitu ya. Oke, ini yang terakhir adalah informasi-informasi tambahan gitu ya. Di sini ada inisial, ada zodiak, ada tanggal dan bulan gitu ya. Bisa inisial kamu, inisial doi kamu, zodiak doi kamu, tanggal jadian kalian, tanggal lahir kamu ataupun doi, tanggal-tanggal yang apa namanya, tanggal PDKT pertama misal, atau tanggal pertama first date gitu-gitu ya. Apapun itu, bulan juga berlaku yang sama gitu ya. Balik lagi, kalau misalnya ini nanti tidak ada informasi terkait kamu ataupun doi kamu, tidak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi ya, ini general reading, jadi ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, kita ambil sekarang ya informasi tambahan untuk Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doi masing-masing. Informasi tambahan untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Ada yang jatuh deh.
Oke. Taruh di sini. Oke, wait. Seperti ada yang jatuh. Ada yang jatuh nggak sih? Oke, ada yang jatuh. Oke. Oke, bentar. Kita punya huruf C. Ini C kan? Iya, C. Kita punya huruf D. Kita punya bulan April. Kita punya tanggal 25. Kita punya Capricorn. Kita punya ini M ataupun W. Ambil apapun yang resonate untuk kamu gitu ya. Ini ada tanggal 14. Ini ada bulan Mei. Ini ada Oktober. Ini ada Juni. Kita punya tanggal 10. Kita ada Virgo. Kita punya 23, 26. Kita juga punya 8. Oke, 8. Balik lagi, 8 itu infinity, simbol infinity, berkaitan dengan sacred union gitu ya. Sesuatu yang emang sakral gitu ya. Sesuatu yang ibaratnya destiny gitu lah, meant to be gitu. Emang it's supposed to be happening gitu. It is supposed to happen. Gimana sih grammarnya gitu lah. Lalu tanggal 16, tanggal 27, tanggal 19, tanggal huruf H, Gemini atau Gemini, 27, huruf P kan? Iya, P. Oktober lagi, Juni, lalu ada V, lalu ada S, lalu ada Juni, ada B, Taurus, kita punya Y, kita juga punya November, Leo, kita punya Maret, kita punya Sagittarius, kita juga punya 13, kita punya November lagi, if I'm not mistaken, tadi ada keluar, kita punya huruf G, kita punya huruf F, kita punya Februari, kita punya Capricorn lagi, I believe tadi ada keluar. Lalu ada Januari, kita ada Mei lagi, November lagi, 28, 13, September, Januari, T, Februari lagi, Cancer, 5, Taurus lagi, 23 lagi, if I'm not mistaken tadi keluar, Desember, Juni lagi, 20, dan yang terakhir 1, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Terima kasih telah menonton, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!